Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Fitriana. Saya pengajar geografi di SMA Negeri 97 Jakarta. Alhamdulillah, saya sudah mengajar geografi sekitar 6 tahun. Menurut saya pribadi sih kayak pendekatan kita ke siswa itu harus lebih intens dibandingkan kayak kita pembelajaran secara langsung. Kalau triknya, saya pernah ngobrol dengan teman sejawat, kemudian pada atasan kayak gitu, pernah dapat saran, dapat arahan. Itu saya pernah ada ide kayak misalnya, jadi kita pendekatannya lewat orang tua. Jadi pembelajaran jarak jauh itu kan membuat peran kita itu berkurang sangat jauh. Yang awalnya kita bisa mengawasi langsung, kita bisa membimbing secara langsung, itu jadi menghilang. Kita berkolaborasi dengan orang tua, di mana kita meminta bantuannya untuk mengawasi, kemudian kayak mempertanyakan misalnya, gimana kak pembelajaran hari ini, kakak ada masalah apa, seperti itu. Kemudian materinya susah nggak hari ini, jadi meningkatkan peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Kalau saya sih trik-triknya sih kayak gitu. Untuk saat ini sampai sejauh ini sih yang masih saya gunakan ada yang kayak kuis-kuis gitu. Nah itu kalau digunakan terutama pada kelas 10. Kelas 10 kan perpindahan dari SMP ke SMA. Jadi ketika ada kuis-kuis kayak gitu, mereka tuh lebih seru gitu, maksudnya oh bersaing nih, skor saya segini, kemudian oh saya bisa ini. Jadi nanti siswa itu cenderung kayak gini, bu besok kita lagi ya, jadi biar saya tahu nih bisa peringkat berapa skornya, kayak gitu sih. Sementara sih saya masih pakai yang kayak kuis-kuis gitu, platform kuis. Untuk mengontrol kehadiran siswa, yang pertama tadi melalui peran orang tua, terutama kalau yang pagi hari itu benar-benar peran orang tua sangat dibutuhkan. Kalau yang di jam-jam berikutnya biasanya kayak gini, yang hadir tepat waktu saya kasih poin lebih untuk partisipasi belajarnya. Jadi mereka terpacu tuh, oh iya nih kalau kita tepat waktu partisipasinya ditambah. Kemudian kalau misalnya ada tugas kelompok, bagi yang terlambat hadir itu biasanya, ayo kamu tadi terlambat, silakan bikin pertanyaan supaya ada nilai partisipasi untuk kamu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau secara langsung ya, kalau pertemuan tatap muka terbatas, terutama perangkat dan jaringan itu harus harus segar. Jadi kayak sinyal harus lancar, kemudian kamera juga yang resolusi bagus, karena kan kalau mengajar langsung kan otomatis kita berdiri nih, ngejelasin berdiri pakai media manual. Misalnya kalau saya jelasin peta, saya ada petanya tuh gede. Kalau kita pakai bantuan kamera kayak yang cuma dari laptop tuh kan gambarnya kayak kurang jelas, terus jangkauannya nggak luas, jadi kita harus bantuan eksternal kamera. Kalau dari hasilnya, dari beberapa kelas yang sudah saya amati, alhamdulillah bagus, karena ternyata dari hasil kolaborasi, misalnya kita belajar dari rumah, sempat bertemu pada PTM, kemudian kita belajar tentang peta. Ketika siswa diminta untuk belajar membuat peta, memperbesar, memperkecil peta, atau membuat peta persebaran flora fauna, ternyata hasilnya luar biasa. Mereka sangat tertarik, kemudian antusiasnya bagus, hasilnya pun ternyata luar biasa bagus. Pesan untuk siswa, yuk tetap semangat belajarnya walau dari rumah. Kita jangan keenakan atau jadi generasi yang mager, belajar sambil tiduran, atau kedisiplinan terutama ya. Jadi kita harus tetap disiplin walaupun dari rumah, kan justru lebih enak nih, nggak perlu bangun dari subuh, kita bisa bersiap mulai dari jam 5:30 atau sebagainya. Jadi harusnya lebih bisa disiplin. Untuk para guru, rekan-rekan sejawat, ya, mari kita banyakin bersabar, kemudian kita banyak pelatihan juga untuk belajar, kita sama-sama belajar lagi untuk teknologi pembelajaran yang sudah sangat berkembang pesat. Kemudian untuk orang tua, saya minta bantuannya juga. Di masa pandemi ini, peran guru dan peran orang tua harus berdampingan, jadi supaya kita sama-sama bisa mengawasi semua juga untuk kebaikan anak-anak.